Anda maksud dan nyata, maka bisa Anda katakan atau bisa saya tantang balik juga, seperti yang Anda katakan gitu. Pada buktinya kan nggak bisa, kata Anda ya. Gitu sendiri bang. Jadi nggak, bukan masalah bisa dijawab atau tidak, udah dikasih bukti, tinggal kita mempelajari apa perinciannya. Karena mukjizat itu hanya untuk para nabi ya, yang di luar nabi namanya karomah. Gitu bang. Silakan bang. Ada lagi yang perlu kita diskusikan atau Anda mau turun biar saya naikin Kristen yang lainnya? Udah itu aja Pak Ustadz yang mau saya tanyakan. Oke. Yang mau saya tanyakan. Tetapi kalau memang Ustadznya mengatakan demikian, ya terima kasih lah. Berarti hanya segitu yang bisa Ustadz sampaikan. Saya minta terima kasih. Berarti begitu. Ya, terima kasih atas diskusinya ya bang ya. Semoga mau berpikir gitu. Oke. Ustadz mau tanyakan? Ya kalau saya sih nanya satu bang. Nih tentang masalah juru selamat yang tidak selamat. Bang, kira-kira menurut Anda ya, masuk akalkah Tuhan kalah dengan ciptaannya? Atau ciptaannya mengalahkan Tuhannya? Sebenarnya sih tidak masuk akal Pak, kalau secara logika. Tetapi itulah Tuhan kami itu memang dia datang ke dunia ini hanya untuk menebus kami, dan tujuannya cuma satu, mati untuk menebus dosa kami. Terima kasih. Itulah bang ya yang saya pertanyakan. Kalau namanya mati artinya kagak selamat, kan gitu, betul nggak? Mau dia mati untuk tebus dosa, mau dia mau mati untuk bangkit lagi belakangan itu ya, bangkit lagi atau tebus dosa itu. Tapi wajarkah Tuhan mati kalah dengan ciptaannya? Kata abang kagak wajar, kan gitu. Yang matinya manusianya bang, bukan Tuhannya. Bukan. Oh bukan. Berarti yang di tiang salib yang mati itu bukan Tuhan. Manusianya, Yesus. Manusianya, bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah mati bang. Iya, yang di tiang salib itu berarti bukan Tuhan tuh. Begini bang ya. Begini yang udah kata abang. Begini. Iya. Gimana? Mati itu manusianya. Memang yang mati itu Tuhan Yesus. Tetapi yang matinya itu manusianya. Tetapi ketika kemanusiaannya mati, keilahiannya itu kembali kepada jati dirinya. Terima kasih. Baik, yang saya tanya yang di tiang salib bang. Yang di tiang salib itu bukan Tuhan. Yang mati di tiang salib kemanusiaannya. Bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah mati. Tuhan kembali kepada jati dirinya. Tuhan tidak pernah mati berarti yang di tiang salib kan manusianya, bukan Tuhan kan? Yang mati itu manusianya, Sang Firman yang mati itu, Bang. Berarti bukan Tuhan yang mati ya? Tuhan tidak pernah mati. Kalau Tuhan mati ada ya. Baik, kalau Tuhan kagak mati berarti dosa Anda ditebus yang bukan Tuhan. Sepakat? Yang mati Tuhan, yang mati Yesus bang. Tetapi keilahiannya kembali kepada jati dirinya. Iya, keilahiannya kembali kepada jati dirinya. Yang mati jasadnya di tiang salib. Berarti kita sepakat nggak bahwa yang menebus dosa Anda bukan Tuhan, tapi jasad manusia? Tidak bang. Lah, terus yang mati Tuhan atau bukan? Iya. Walaupun dia mati, ya, tetapi dia bisa bangkit. Ya, dia bisa mengalahkan kematian itu dengan bukti dia bangkit. Bang. Kalau untuk masalah bangkit nanti kita bahas. Itu kan setelah dia setelah dia mati. Boleh. Mau tujuannya dia tebus dosa atau tidak itu setelah dia mati kan kayak gitu. Boleh. Nah, yang saya tanyakan, ketika di tiang salib yang mati itu Tuhan atau bukan? Bukan, manusianya. Jadi Kristen dosanya ditebus oleh yang bukan Tuhan. Bukan bang. Berarti hoax dong ajaran Kristen ini bang. Katanya kan Tuhan menjelma datang ke muka bumi untuk menebus dosa manusia. Ternyata yang tukang tebusnya bukan Tuhan. Kalau ustadznya mati itu, yang matinya ustadznya atau
Yusufnya yang matinya. Bang, kalau yang mati itu adalah jasad saya. Ya. Terus? Ustadznya ikut mati enggak? Ikut juga. Ikut. Karena gelar yang disandang oleh jasad saya. Nah, itu. Tetapi kalau kami tidak, Bang, ketuhanan kami itu kembali kepada jati dirinya. Jadi kan gitu. Kita nggak usah, kalau memang membahas kematiannya, Bang, ya, kematiannya itu karena dia itu saat dia ada di dunia ini dia bisa membuktikan keilahiannya, Bang. Ya, dia banyak membuktikan keilahiannya. Ya, salah satunya apa yang sudah dilakukannya? Banyak, Bang. Yang dia lakukan mujizat, banyak mujizat dilakukannya. Yang tak bisa dilakukan, yang tak bisa dilakukan oleh orang lain, hanya dia. Baik. Ya. Contohnya? Contohnya banyak, Bang. Salah satunya menyembuhkan orang buta. Nabi Muhammad bisa. Bisa, Bang. Kalau cuma itu Nabi Muhammad pun bisa. Ada dalilnya? Hah? Ada datanya? Ada. Tunjukkan ya. Kalau cuma itu Nabi Muhammad pun bahkan bukan cuma 1, 2 yang disembuhkan Nabi Muhammad ya. Ya. Tapi yang lebih apanya, Bang, membangkitkan orang mati ada, Bang. Bentar ya, Bang, ya. Boleh, Bang, kita tunggu. Anda kan minta satu-satu. Bang, ya. Saya bukakan dulu buat Anda gitu ya. Biar kita enak punya data kan gitu. Bang. Ini ya dari ceritanya, dari sejarahnya di dalam hadis dari Hubaib ya. Di sini langsung aja ya saya bacakan ya, dari Hubaib bin Fudaik, bahwa suatu ketika dia bersama ayahnya pergi mendatangi Nabi Muhammad Rasulullah, dan kedua mata ayahnya berwarna putih sehingga ia tidak bisa melihat apapun, buta ayahnya gitu ya. Kemudian Nabi bertanya apa yang telah menimpanya. Ia menjawab, suatu ketika aku melatih kudaku dan tanpa sengaja kakiku menginjak telur ular, lantas ular tersebut menyengat mataku. Kemudian Nabi Muhammad ya meniup, cuma ditiup beliau ya kedua matanya dan langsung bisa melihat. Dan kemudian aku melihat dia bisa memasukkan benang pada jarum pada usia 80 tahun dan kedua matanya tetap berwarna putih. Kalau menyembuhkan orang buta, Nabi Muhammad pun ada mukjizatnya ya, kayak gitu. Jadi, Bang, kalaunya untuk para nabi itu nggak perlu diadu mukjizat karena punya keistimewaan sendiri. Nabi Muhammad bisa menyembuhkan orang sakit. Gini aja ya, Bang, ya. Contoh kagak usah ke Nabi Muhammad, Yesus dengan Nabi Musa. Yesus bisa membangkitkan orang mati, tapi kagak bisa Yesus belah laut. Nah gitu, dia punya masing-masing sendiri. Kagak bisa Yesus ya mengubah tongkat jadi ular, nggak bisa. Nah, jadi itu mukjizat para nabi itu nggak perlu dibanding-bandingkan. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak pernah membeda-bedakan dari utusan Tuhan. Gitu kami. Ada ya mukjizat yang istimewa ya. Ada juga mukjizatnya nabi ini bisa, nabi yang satu nggak bisa. Beda-beda gitu. Tuh, Bang. Oke, Bang, terima kasih. Berarti nabinya itu bisa bikin mujizat, Bang, ya. Nabinya itu ya. Nabi itu yang bisa bikin mujizat ya, nabi itu. Bukan nabi itu hanya menjalankan syariatnya, maksudnya itu menjalankan sebab musababnya gitu. Yang mengizinkan itu Tuhan mereka. Kayak gitu, Bang. Contoh gini ya, Nabi Muhammad meniup mata orang buta. Yang menyembuhkan itu Tuhannya, bukan Nabi Muhammadnya. Nabi Muhammadnya hanya sebagai apa? Sebagai asbab ya sembuhnya orang buta tersebut. Begitu pula Yesus membangkitkan orang mati. Diusap Yesus itu jasadnya. Bukan Yesusnya yang bangkitin, tapi Tuhannya. Mereka para nabi hanya sebagai perantara, Bang. Bukan mereka yang menyembuhkan atau mengadakan mukjizat tersebut. Gitu.
Jadi hasil akhirnya itu kita beriman kepada Nabi Muhammad dan kita beriman kepada Tuhan itu apa hasil akhirnya, Bang? Hasil akhirnya menyembah Tuhan yang satu, Bang. Itu inti ajaran para nabi itu menyembah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Ingat ya Bang ya, bukan Tuhan yang sama. Bukan Tuhan yang sama, tapi bukan Tuhan yang sama, tapi mereka menyerukan untuk menyembah Tuhan yang satu gitu. Oke, Bang. Kalau kami beda, Bang. Kalau kami hasil akhirnya itu kemenangan, Bang. Oh, kemenangan kalau itu, Bang. Ya. Semua Beda, agama Bang. sama kayak gitu. Beda. Hasil akhir Bang. kalau kata Anda hasil akhirnya kemenangan, ya ayat kami pun Ya. juga ada gitu. Bahwa hasil akhir itu kemenangan. Yang saya maksud hasil akhir itu ketika kita mengikuti dari jejaknya para nabi, ya satu yang disembah, yaitu Tuhan semesta alam. Gitulah, Bang. Kalau yang kemenangan, Hindu pun menuju kemenangan, mereka klaim. Yahudi begitu pula, sama. Makanya kita butuh apa, Bang? Kenyataannya, Bang. Kalau kita berbicara itu ya boleh-boleh aja. Ya, semua orang itu. mengklaim semua kemenangan, semua bisa mengatakan kemenangan, Bang. Tetapi kita bukti nyatanya, Bang. Nyata yang kita buktikan, Bang. Ya. Hasil akhir kita beriman kepada Tuhan kita itu apa sih? Apa yang kita dapatkan? Itu aja, Bang. Iya, punya bukti sendiri-sendiri, Bang. Saya membuktikan dengan diri saya sendiri. Bahkan detik ini pun saya buktikan Tuhan saya ada. Kayak gimana? Kan gitu. Kan ada cara tersendiri dan mempunyai konsep sendiri. Bang, di tempat abang kok geledak gluduk noise gitu. Dari tadi iya, sakit telinga saya dari tadi. Bang, mic-nya belum kebuka. Ada lagi yang mau didiskusikan, Bang? Kalau nggak ada, saya naikkan Kristen yang lainnya gitu. Ya, makanya saya bilang tadi, Bang, hasil akhirnya itu apa, ya? Yang hasil akhirnya itu apa? Jadi, itulah hasil akhirnya, Bang. Apa yang sudah diperbuat Yesus pada saat dia datang ke dunia itu yang akan kami rasakan ketika kami percaya kepada Dia. Walaupun kami mati, kami bangkit dan kami akan sama-sama Dia. Ada, Bang, Jadi satu yang gini, Bang, saya bantah dulu itu. Kalau Anda mengatakan seperti itu, ada yang satu dibikin Yesus yang tidak saya rasakan. Mana keadilan Yesus? Apa tuh, Bang? Saya nggak bisa lihat Yesus dengan bola mata saya. Ya. Iya, sedangkan orang-orang abad pertama dengan bola matanya bisa melihat mereka. Gak adil, ini bukan Tuhan, gak adil masalahnya mereka. Yesus. Itu saya bantah di situ. Ada ayatnya di Yohanes, Bang, saya lupa di mana ayatnya. Di situ dikatakan, ya, gini, berbahagialah orang yang tidak melihatkan kayak gitu. Udah tahu saya itu masalah iman, Bang. Masalah iman. Yang saya minta keadilan bagi bola mata, bukan keadilan bagi iman. Kalau semua orang juga mengklaim yang namanya diimani itu tidak melihat gitu. Sama, Hindu beriman kepada Krishna, mereka Hindu sekarang nggak lihat Krishna. Hindu beriman Buddha beriman kepada tokoh Budaisme beriman kepada Buddha, ya. Mereka orang-orang Buddha nggak melihat juga gitu dengan tokoh Buddha. Kayak gitu, Bang. Nah, saya beriman kepada Nabi Muhammad, ya. Saya pun tidak melihat Nabi Muhammad. Beruntung orang yang tidak melihat tapi dia beriman. Itu masalah iman gitu. Yang saya tanyakan ya masalah keadilan bagi bola mata, bukan masalah iman. Orang abad pertama ya mereka dapat melihat Tuhan dengan bola mata, Bang, ya. Nih ingat yang kita bahas bola mata bukan iman. Sekarang mana keadilan Tuhan Anda terhadap bola mata saya, bola mata Anda? Coba jelaskan kepada saya, di mana bentuk adilnya tuh? Ya. Enak kali itu, enak kali, Bang, orang abad pertama bisa lihat fisik Tuhan. Saya kagak bisa. Jelas saya protes ini Tuhan. Gitu. Oke, Bang. Memang betul, Bang, itu pertanyaan yang saya dengar, Bang. Tapi percayalah, Bang, setiap kami orang percaya itu akan bertemu langsung nanti dengan muka, Bang. Ya kalau Anda bawa iman kayak gitu jawabannya, Bang. Bukan.
kalau memang Anda mengatakan demikian, betul memang Abang katakan di mana keadilan Tuhan. Tetapi kita akan menuju ke situ, Bang. Ya, mungkin saat ini kita sedang melihat dalam cermin, sedang samar-samar. Tetapi 1 Korintus 13 ayat 12, di situ jelas dikatakan kita akan bertemu muka dengan muka, Bang. Saya bacakan ayatnya, Bang ya. Saya bacakan ayatnya ya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dia tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ada saatnya, Bang, kita akan Kapan? tetapi Tuhan itu tidak pernah berbohong, Bang. Kita pasti akan ketemu dengan muka dengan dia, Bang. Oke. Ya. Baik, Itu kalau haknya Tuhan. satu pertanyaan saya, gimana dengan orang buta? Mereka nggak bisa melihat, nggak bisa melihat. Kayak gimana dia mau lihat Tuhan? Seandainya Tuhan itu ada di saat orang buta itu masih hidup di dunia ini, maka dia akan bisa merasakannya itu, Bang. Dengan tubuh kemuliaan yang diganti dengan Tuhan, dia bisa merasakannya, Bang. Waduh, kalau merasakan beda, Bang. Yang saya bahas melihat dengan mata, bukan merasakan, beda. Pahami konteks yang saya bahas itu bukan merasakan, bukan iman, tapi keadilan Tuhan. Di mana letak keadilan Yesus terhadap seluruh manusia? Karena ada manusia yang dapat melihat Tuhan, yaitu di abad pertama nama kampungnya Nazaret. Sekarang di tahun 2025 saya kagak bisa lihat Tuhan nih, ya. Kagak bisa lihat Yesus dengan bola mata saya. Ini bakal saya protes, Yesus. Di mana kau adilnya kalau kayak gitu? Pasti Ya, itu. memang Tuhan itu memang ya, kita mengatakan tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakannya, Bang. Ya. Nah, kalau mengarah ke merasakan, Bang, itu jatuhnya juga ke iman. Yang saya maksud Betul. keadilan, bukan masalah perasaan, merasakan ataupun masalah yang lainnya, bukan. Jadi bagaimana menurut iman Muslim tentang orang buta? Mana keadilannya di situ, Bang? Baik, Bang, Saya di dalam Quran, ya, saya jawab ya. Di mana letak keadilan Allah ya terhadap orang buta dan seluruh manusia? Quran surah Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar. Dia tidak dapat dilihat dengan bola mata. Makanya sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, dia kagak akan nongol, kagak akan ada bisa manusia yang melihat dirinya. Itulah bentuk keadilannya kepada seluruh manusia. Sejak manusia pertama sampai manusia terakhir, mau manusianya buta atau tidak buta, adil dia terhadap hambanya, ya. Dia nggak akan pernah nongol gitu. Itulah bentuk keadilan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan yang adil. Gitu. Tuhan yang adil itu nggak akan pernah nongol kepada manusia, nggak akan dia dilihat oleh manusia. Karena apa? Ada manusia ini yang buta, ada yang tidak, kan gitu. Kalau dia nongol, kasihan yang buta, nggak adil dia sama yang buta. Kalau dia nongol di tahun 2025, nggak adil dia nanti di tahun 2026, karena dia nggak ada di tahun 2026. Gitu. Jadi Tuhan yang adil itu tidak dapat dilihat dengan mata, kagak akan pernah muncul di hadapan manusia, baik dari manusia pertama sampai kiamat nanti. Dia tidak akan menunjukkan zatnya. Itulah bentuk keadilan dia. Oke, Bang, terima kasih, Bang. Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama, Bang. Semoga mau mikir ya. Ya. Thank you Terima atas kasih, diskusinya. Sama-sama. Ya. Selamat malam, Bang Tadeus. Sempurna. Ya iya, memang Allah itu maha sempurna, teman-teman. Maha sempurna Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau mau berpikir gitu ya. Itu Tuhan yang adil ya. Tuhan yang adil itu nggak akan pernah nongol. Karena apa? Dia tahu dan paham dengan makhluknya. Makhluknya ada yang buta, ada yang tidak. Kalau dia nongol ya, yang kagak buta bisa lihat.
Tapi gimana dengan nasib yang buta, gak bisa lihat gitu? Jadi seperti itu, nggak akan dia nongol. Sejak manusia pertama sampai kiamat nanti, nggak ada yang bisa melihat zatnya. Ya, itulah bentuk keadilan Tuhan terhadap seluruh manusia, bahkan sampai ke orang buta, gitu ya. Besok-besok berhamburan pitinya pasti tuh. Iya, ceramah singkat saya, nongol semua pitinya. Saya geser-geser tok-tok saya, isinya piti saya semua. Ini kata saya, tok-tok ini sudah dikuasai saya kah? Atau kayak gimana? Iya. VT-nya channelnya channel ini. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Nggak apa-apa, silahkan diambil dan dipakai. Dan saya memang mengizinkan untuk disiarkan kembali gitu ya. Tetapi jika Anda mendapat AdSense dari video saya, contoh Anda pindahkan ke YouTube atau ke aplikasi lain atau ke TikTok juga, ketika Anda mendapat viewer atau mendapat keuntungan dari ini ya, dari video tersebut ya, saya hanya berpesan satu kepada Anda pengguna video saya ya, satu ya, gunakanlah ya untuk memperjuangkan agama Islam gitu, keuntungan yang Anda dapat. Itu aja yang saya minta ya. Oke. Ngapain saya minta bagi kamu gunain video saya. Kan kalau nya di sebelah itu udah 10%, saya 20% dong ya. Kalau saya mau kayak gitu bisa aja kayak gitu, tapi saya kagak mata duitan ya. Enggak mata duitan saya. Ngapain saya enggak bawa duit mati itu ya.